Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 29 Juni 2026 merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Secara khusus kami mengenang dan merayakan Santo Petrus dan Santo Paulus, dua rasul agung yang telah Engkau pilih untuk menjadi saksi kasih dan keselamatanmu bagi dunia. Kami bersyukur atas teladan iman Santo Petrus yang dengan berani mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Kami juga bersyukur atas semangat Santo Paulus yang tanpa lelah mewartakan Injil hingga ke berbagai bangsa. Melalui hidup mereka, kami melihat bagaimana rahmat-Mu mampu mengubah kelemahan manusia menjadi kekuatan untuk melayani. Ya Roh Kudus, hadir dan tinggallah di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu. Jauhkan kami dari segala kesibukan, kekhawatiran, dan hal-hal yang mengganggu perjumpaan kami dengan-Mu pada saat ini. Melalui permenungan atas sabda-Mu, iman kami semakin diteguhkan dan harapan kami semakin dikuatkan, dan juga kasih kami semakin bertumbuh. Ajarlah kami berani mengakui Kristus dalam kehidupan sehari-hari seperti Santo Petrus, dan setia menjadi pewarta kabar gembira seperti Santo Paulus. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu. Semua yang kami lakukan pada hari ini berkenan kepada-Mu dan menghasilkan buah yang baik bagi kehidupan kami sekeluarga dan gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia selanjutnya menyuruh menahan Petrus juga. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Namun jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai, sedangkan di depan pintu para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Kemudian kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah alas kakimu." Ia pun berbuat demikian. Setelah itu, malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat penjagaan pertama dan tempat penjagaan kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bacaan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 4 ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 17 sampai dengan 18. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, bab 16, ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Dari pengakuan iman menuju kesaksian hidup. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Shalom Bapak Ibu terkasih yang disayang Allah. Hari ini gereja merayakan dua rasul agung, Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda, tetapi dipersatukan oleh satu hal yang sama, yaitu cinta dan kesetiaan kepada Kristus. Dalam Injil, Yesus bertanya kepada muridnya, "Menurut kamu, siapa aku ini?" Petrus menjawab dengan penuh iman, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Karena pengakuan iman itu, Yesus mempercayakan tugas besar kepadanya. "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Petrus menjadi lambang kesatuan dan kepemimpinan gereja. Namun, Petrus bukanlah orang yang sempurna. Ia pernah takut, pernah tenggelam karena kurang percaya. Bahkan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi kasih Tuhan mengubah kelemahannya menjadi kekuatan. Hal itu tampak dalam bacaan pertama ketika Petrus dipenjara. Petrus dipenjara oleh Herodes dan terbelenggu rantai. Tuhan tidak meninggalkannya. Malaikat Tuhan membebaskannya secara ajaib. Peristiwa ini menunjukkan bahwa karya Allah tidak dapat dihentikan oleh ancaman, kekuasaan, ataupun penjara. Di sisi lain, hari ini kita juga mengenang Santo Paulus. Jika Petrus adalah nelayan sederhana dari Galilea, Paulus adalah seorang terpelajar yang dahulu justru menganiaya gereja. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah total. Dia mengabdi seluruh hidupnya untuk mewartakan Injil sampai ke berbagai bangsa. Petrus dan Paulus mengajarkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Petrus dengan segala kelemahannya, Paulus dengan masa lalunya yang kelam. Keduanya menjadi santo besar bukan karena sempurna, tetapi karena mereka membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Pesta hari ini mengingatkan kita bahwa gereja dibangun bukan oleh orang-orang tanpa celah, melainkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus dan bersedia diubah olehnya. Pertanyaan Yesus kepada Petrus juga ditujukan kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Jawaban kita tidak cukup hanya di bibir. Jawaban itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesetiaan berdoa, dalam keberanian bersaksi tentang iman, dalam kesabaran menghadapi kesulitan, dan dalam kasih kepada sesama. Seperti Petrus,
yang dibebaskan dari penjara, dan Paulus yang diubah dari penganiaya menjadi pewarta Injil. Tuhan juga mampu membebaskan kita dari segala rantai yang menghambat pertumbuhan iman kita. Mari kita refleksikan. Apakah saya mengenali Yesus secara pribadi seperti Petrus mengenalnya? Rantai apa yang masih mengikat hidup saya sehingga sulit mengikuti Tuhan? Dalam hal apa saya dipanggil menjadi saksi Kristus seperti Petrus dan Paulus? Sebagai pesan utama hari ini adalah Petrus mengajarkan iman yang teguh. Paulus mengajarkan semangat mewartakan. Keduanya menunjukkan bahwa siapapun yang sungguh percaya kepada Kristus dapat dipakai Tuhan untuk membangun gereja dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Petrus mengajarkan kita untuk percaya. Paulus mengajarkan kita untuk melangkah. Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Santo Paulus dan Santo Petrus. Melalui hidup mereka, kami belajar bahwa Engkau mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan mengubah masa lalu yang kelam menjadi jalan keselamatan. Berilah kami iman yang teguh seperti Petrus yang berani mengakui Engkau sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Berilah kami semangat seperti Paulus yang tanpa lelah mewartakan Injil kepada semua orang. Bebaskanlah kami dari segala rantai ketakutan, keraguan, dan dosa yang menghalangi kami untuk mengikutimu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kami saksi-saksi Kristus yang setia dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.